Animasi algoritma CPU. Saya, Zahwa Natasha Hamzah dengan NIM 123140069 dari Sistem Operasi RE. FCFS atau First Come First Serve adalah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi dan manajemen antrian, di mana proses atau tugas yang datang pertama kali akan dilayani terlebih dahulu, mirip dengan antrian di loket. Algoritma ini bersifat non-primitif, artinya sekali sebuah proses mulai dieksekusi, proses tersebut tidak dapat dihentikan hingga selesai, yang dapat menyebabkan waktu tunggu yang tinggi, terutama jika proses yang lebih panjang datang lebih awal, sehingga proses yang lebih pendek harus menunggu. Fenomena ini dikenal sebagai convoy effect. Data proses simulasi. P1, arrival time 0, burst time 10, prioritas 3. P2, arrival time-nya 2, burst time-nya 5, prioritasnya 1. P3, arrival time-nya 4, burst time-nya 8, prioritasnya 4. P4, arrival time-nya 6, burst time-nya 3, prioritasnya 2. P5, arrival time-nya 8, burst time-nya 6, prioritasnya 5. Visualisasi FCFS. Yang pertama, P1 tiba di waktu 0 ms dan langsung dieksekusi dan selesai di 10 ms. Yang kedua itu P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. P2 harus menunggu P1 terlebih dahulu, P2 dieksekusi di 10 ms selesai pada 15 ms. P3 harus menunggu P1 dan P2 terlebih dahulu, P3 dieksekusi di 15 ms selesai pada 23 ms. P4 harus menunggu P1, P2, dan P3 terlebih dahulu, P4 dieksekusi di 23 ms selesai pada 26 ms. P5 harus menunggu P1, P2, P3, dan P4 terlebih dahulu, P5 dieksekusi di 26 ms selesai pada 32 ms. Waiting time dan turnaround time. Yang pertama itu di waiting time ada P1 sama dengan 0 langsung dieksekusi, P2-nya 10 dikurang 2 sama dengan 8, P3 15 dikurang 4 sama dengan 11, P4 23 dikurang 6 sama dengan 17, P5 26 dikurang 8 sama dengan 18. Totalnya ditambahin dibagi 5 sama dengan 10,8 ms. Turnaround time. P1-nya sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10, P2-nya 8 ditambah 5 sama dengan 13, P3 sama dengan 11 ditambah 18 sama dengan 19, P4 yaitu 17 ditambah 3 sama dengan 20, P5 18 ditambah 6 sama dengan 24. Totalnya ditambahkan dan dibagi 5 sama dengan 17,2 ms. Kekurangan dan kelebihan FCFS adalah kekurangan yang pertama, convoy effect. Jika ada satu proses dengan burst time besar, proses lainnya harus menunggu lama. Yang kedua, tidak adil. Proses yang datang belakangan bisa tertunda sangat lama jika proses sebelumnya memiliki burst time besar. Kelebihannya, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan perhitungan kompleks. Shortest Job First atau SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan burst time terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini dapat bekerja dalam dua mode yaitu non-primitif dan primitif. Data proses simulasinya yaitu P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 10, prioritasnya 3, P2-nya arrival time-nya 2, burst time-nya 5, prioritasnya 1, P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 8, prioritasnya 4, P4 arrival time-nya 6, burst time-nya 3, prioritasnya 2, P5 arrival time-nya 8, burst time-nya 6, prioritasnya 5. Shortest job first non-primitive. Yang pertama, P1 tiba di waktu 0 ms langsung dieksekusi karena CPU kosong, mulai di 0 ms selesai di 10 ms. P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. Pada waktu 10 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P4, P5. Berusaha terkecil sama dengan P4 dieksekusi. P4 dimulai di waktu 10 ms, selesai di 13 ms. Pada waktu 13 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P5. Berusaha terkecil, P2 dieksekusi.
P2 mulai di waktu 13 ms, selesai di 18 ms. Pada waktu 18 ms, proses yang tersedia adalah P3, P5. Burst time terkecil adalah P5 dieksekusi. P5 mulai di waktu 18 ms, selesai di 24 ms. P3 adalah proses terakhir yang tersisa. P3 mulai di waktu 24 ms, selesai di 32 ms. Waiting time-nya dan turnaround time-nya. Yang pertama, waiting time. P1 sama dengan 0, langsung dieksekusi. P4 itu 10 dikurang 6 sama dengan 4 ms. P2 sama dengan 13 dikurang 2 sama dengan 11. P5-nya 18 dikurang 8 sama dengan 10. P3-nya 24 dikurang 8 sama dengan 28. Totalnya ditambah dan dibagi 5 sama dengan 9 ms. Untuk turnaround time-nya, yang pertama, P1 0 ditambah 10 sama dengan 10 ms. P4 4 ditambah 3 sama dengan 7. P2 11 ditambah 5 sama dengan 16. P5 10 ditambah 6 sama dengan 16. Dan yang terakhir P3 sama dengan 20 ditambah 8 sama dengan 28. Totalnya itu dijumlahkan dibagi 5 sama dengan 15,4 ms. Kekurangan dan kelebihan SJF. Yang pertama, kekurangannya adalah sulit memprediksi burst time. Yang kedua, starvation. Yang ketiga, tidak cocok untuk sistem real time. Kelebihannya, yang pertama, mengurangi waiting time secara signifikan. Kedua, meningkatkan efisiensi CPU. Yang ketiga, rata-rata turnaround time lebih kecil dibandingkan FCFS. Perbandingan informannya yaitu SJF punya waiting time dan turnaround time terendah, paling efisien untuk eksekusi cepat. Dan FCFS itu performanya cukup baik, tapi tidak menyebabkan proses terus-menerus diabaikan untuk proses yang lama. Terima kasih.